Ya, halo, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya, oke. Dan video kali ini kita akan kembali membahas ya yang yang sedang ini ya, yang sedang trending di 2 hari kemarin ya, yaitu di hari ini ya, hari Sabtu. Di sini kita kutip dari ini ya, dikutip dari liputan6.com ya. Jadi teman-teman semua ya, eh, yang kita share di video YouTube atau yang kita share lah, intinya itu kita sudah dapat sumbernya ya. Sumbernya itu sudah valid seperti itu. Minimal ya kita dapat artikel dari seperti ini ya, Liputan 6, CNBC, atau mungkin ya intinya yang artikel-artikel yang gede lah ya, yang seharusnya itu apa namanya, sumbernya itu yang sudah ya valid seperti itu. Jadi tidak tidak sekedar kita share-share saja ya, namun kita sebelumnya kita mencari dulu sumbernya, dan sumbernya itu juga benar-benar yang sudah valid. Kita 1-2 kali cari artikel yang lain seperti itu ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Jadi kita kutip dari liputan6.com ya. India larang ekspor gandum. Ya, ini berita ini diterbitkan tanggal 15 dan isinya di sini ya. India larang ekspor gandum pada Sabtu. Jadi Liputan 6 di sini membuat artikel sehari setelah ada larangan ekspor dari India ya, yaitu di Sabtu. Seperti itu. Hal ini beberapa hari setelah pemerintah India menyebutkan menargetkan pengiriman rekor pada 2022 karena gelombang panas menyengat, membatasi produksi dan harga domestik capai rekor tertinggi. Oke. Jadi apa namanya, seperti halnya di Indonesia ya, seharusnya kita sudah masuk ke musim kemarau ya, musim panas. Jadi India juga memasuki musim panas. Saking panasnya ya, di sana terjadi gelombang panas itu ya teman-teman ya. Saking panasnya terjadi gelombang panas yang menyengat. Jadi di sini juga berakibat negatif ya kepada produksi gandum seperti itu. Karena ya kita tahu ya, produksi gandum atau penanaman gandum juga harus juga apa namanya, dari alam juga seharusnya ikut andil seperti itu ya. Jadi alam juga punya apa, efek tersendiri seperti itu. Karena kalau terlalu panas ya sangat berpengaruh negatif ya kepada apa namanya, produksi gandum tersendiri. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kemudian daripada itu India mengurangi jumlah ekspornya seperti itu ya. Mengurangi jumlah ekspor. Di sini disebutkan ya, pemerintah masih izinkan ekspor yang didukung oleh letter of credit yang sudah diterbitkan dan ke negara-negara yang meminta pasokan untuk memenuhi kebutuhan ketahanan pangan. Jadi India masih memperbolehkan ekspor, tapi ekspornya itu dibatasi seperti itu ya. Ekspornya dibatasi karena yang pertama mungkin ya tadi ya yang kita sebutkan tadi, efek dari gelombang panas atau musim kemarau yang terlalu ekstrim ya. Terus yang kedua juga mungkin juga India masih mementingkan pasokan untuk dalam negerinya dulu seperti itu ya. Karena kita tahu sendiri ya, India juga tidak kalah butuhnya dengan negara-negara yang lain yang membutuhkan ekspor dari India ya, yaitu gandum. India juga butuh banget ya, mungkin untuk ketahanan pangan di dalam negerinya seperti itu ya.
Lalu kemudian untuk pejabat senior pemerintah mengatakan larangan ekspor tidak selamanya dan dapat direvisi. Pemilik global mengandalkan pasokan dari produsen gandum terbesar kedua di dunia setelah ekspor dari wilayah Laut Hitam anjlok menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari. Oke. Jadi yang pertama itu kalau tidak salah ekspor terbesar gandum itu yaitu Cina ya. Lalu kemudian disusul Rusia ya kalau tidak salah ya. Disusul Rusia. Baru setelah itu India. Nanti bisa bisa dikomen kalau saya salah ya, mohon maaf seperti itu ya. Tapi intinya setelah invasi Rusia ke Ukraina itu berakibat buruk ya terhadap ekspor impornya gandum seperti itu ya. Jadi seharusnya kalau misal normal tidak ada peperangan begitu, Rusia bisa mengekspor ke penjuru dunia ya, siapa saja yang mau meminta impornya seperti itu. Nah, berhubung terjadi peperangan seperti itu ya, Rusia Ukraina, jelas-jelas itu berakibat negatif ya, apalagi beberapa negara telah memboikot ya seperti itu ya. Nah, akibatnya India menjadi salah satu ekspor terbesar sekarang gandum ya, terbesar di dunia ya, karena perang Rusia sama Ukraina sampai sekarang pun belum berakhir ya, seperti itu. Oke, sebelumnya larangan India telah bidik rekor pengiriman 10 juta ton pada 2022. Pejabat pemerintah mengatakan tidak ada penurunan drastis ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk artikel untuk liputan 6. Nah, kita lanjut untuk bagaimana efeknya nih terhadap bursa kita ya, teman-teman ya. Jadi bursa kita di sini berakibat atau tidak oleh pelarangan ekspor India seperti itu ya. Seperti itu. Jadi yang pertama kita bedah dulu ya mengenai bursa Indonesia, ada tidak yang mengandalkan gandum. Nah, sebelum membuat video ini saya sudah sedikit riset ya. Ada ya beberapa emiten yang di bursa kita yang sangat membutuhkan ekspor atau impor gandum ini ya, yaitu yang pertama ada INDF ya, INDF. Nah, kita tahu sendiri INDF ya. INDF itu produksi pertamanya yaitu apa? Mie ya. Produsen pertamanya yaitu mie untuk pembuatan Indomie seleraku. Nah, jadi ini seharusnya sangat berakibat ya, sangat berakibat buruk untuk INDF ke depannya ya, karena untuk pelarangan ekspor impor gandum di sini pasti sangat berpengaruh untuk produksi pembuatan mie-nya ya, seperti itu. Karena kita tahu ya, mie yaitu bahan baku dasarnya, bahan baku utamanya dan bahan baku terbesarnya yaitu gandum. Jadi di sini kita lihat sebenarnya dari akhir Maret ini sudah melakukan rebound ya, atau terjadi rebound ya, seperti itu. Karena sudah beberapa bulan yang lalu sangat downtrend ya, sangat downtrend. Di sini kita lihat, bahkan kita lihat kalau di awal September di sini sudah pernah menyentuh di harga 7.000. Sedangkan walaupun INDF sempat melakukan rebound atau terjadi rebound, dia baru tercatat di harga 6.400. Ini kemungkinan besok akan terjun ya, karena ada sentimen pelarangan ekspor untuk dari India. Oke, untuk yang kedua yaitu ICBP ya teman-teman ya. ICBP juga ini sama halnya dengan DF tadi ya, yaitu produsen mie
Ya kita tahu sendiri berarti produksinya yaitu bikin mie. Bahan baku terbesarnya juga dari gandum ya, bahan bakunya ya. Jadi seharusnya ini bisa dikatakan besok akan kemungkinan diprediksi akan turun ya, akan terjun bebas ya, karena sentimen dari pelarangan ekspor India. Tapi turunnya juga kemungkinan tidak akan terlalu banyak ya. Kita tunggu saja untuk pemerintah India pelarangannya sampai kapan ya, seperti itu ya. Kalau pelarangannya berakhir, kemungkinan dia akan rebound seperti itu. Karena di sini kita tahu dari tanggal 20-an ya, 20-an Oktober ini sudah terjadi downtrend ya, seperti itu ya. Bahkan di akhir Februari di sini terjunnya sangat bebas sekali, terjun bebas ya. Setelah itu juga sama seperti INDF tadi sudah terjadi rebound ya. Kemungkinan juga besok akan turun ya, seperti itu, karena ya kita juga tahu ya, untuk sentimen-sentimen dari luar itu sangat berpengaruh banget ya, seperti itu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu ada Mayora ya. Mayora ini adalah saham legend ya, saham legend ini, karena Mayora ini sudah sangat terkenal ya, seperti itu ya, di kalangan masyarakat investor profesional bahkan pemula, seperti itu ya. Oke, kita tahu Mayora distributor ya pakan-pakanan ya, makanan ringan seperti itu ya, dari wafer sampai roti-rotian. Kita tahu juga makanan-makanan tersebut juga bahan bakunya, bahan dasarnya itu terbesar yaitu dari gandum ya, seperti itu ya. Jadi bisa disimpulkan prediksinya besok juga Mayora juga akan turun ya, besok juga akan turun karena pemerintah India baru Sabtu kemarin ya, Sabtu itu pasarnya sedang tutup, jadi kita belum tahu. Tapi diprediksi kemungkinan besok akan turun karena kita tahu kemarin ya, invasi Rusia sama Ukraina itu karena ekspor gandum terbesar di situ, jadi INDF, ICBP sama Mayora juga terkena imbasnya, seperti itu ya. Kalau kita melihat historinya, seperti itu, histori kemarin ya. Kalau teman-teman teliti untuk yang terjadi kemarin, begitu. Oke, begitu teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bisa like, share, dan komen, dan jangan lupa subscribe sekarang ya, biar video atau channel ini berkembang, seperti itu. Dan tonton video saya sebelumnya, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.